yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah yang mengawali hatimu dalam menerima firman Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Itulah firman yang menegaskan bagi kita bahwa bumi dengan segala sesuatu yang di dalamnya adalah milik Tuhan. Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala gunung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Dan daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk pada firman Tuhan ini yang menjadi perikop kita, firman Tuhan ini dalam rangka ibadah yang sejati. Dan dalam rangka ibadah yang sejati yang disuarakan Tuhan, Dia memanggil seluruh umat dari terbitnya matahari sampai pada terbenam. Berarti Dia memanggil semua untuk bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan adalah suatu pertemuan yang boleh kita pahami sebagai ibadah. Beribadah. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu panggilan Allah menanyakan tentang apa yang mereka lakukan dalam ibadah. Mereka dikomentari atau diadili Tuhan supaya berjalan dengan benar. Tapi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu juga memang ditegaskan. Saya dengar berita jemaat kita tadi bahwa tidak ditulis lagi ini supaya bawa Alkitab. Dulu-dulu sudah dituliskan, tapi balik lagi tidak dituliskan. Artinya mundur ke belakang Bapak Ibu. Dulu-dulu kita hanya dipanggil satu orang bernyanyi, si tua ini. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman supaya lebih bagus, supaya lebih hidup, maka dipersiapkan ada orang yang bernyanyi dan ada musik yang mendukung. Dan itu terus dikembangkan. Anggota kita telah tolong musik di dunia ke depan. Lagu-lagu juga demikian Bapak Ibu, terus dikembangkan supaya orang datang dan senang beribadah kepada Tuhan.
bagaimana menghidupkan pertemuan orang supaya datang ke hadapan Tuhan. Itu merupakan upaya bagi kita. Dan harus satu visi di sini. Sehingga tidak sebentar-sebentar berubah ini, berubah aturannya, berubah ini, berubah pengurusnya, dan sebagainya. Akhirnya jadi bingung. Tayang mana boleh dituju kepada tahu. Firman Tuhan bilang memang kalau tidak ada visi maka dia mau lagi. Kalau tidak ada visi yang mau dicapai maka akan liar. Visi biasanya dalam organisasi adalah di tengah, di suara, di bawah. Kalau tak manajemen ke sini kita jalan. Semua ikut. Dan masih dalam Nabi. Saya sejenak tadi mau nangis setelah doa yang dipanjatkan seperti mau nangis. Dan saya pahami di masa yang susah. Saya buat ini enggak juga, saya buat ini enggak juga, saya buat ini enggak juga, saya buat ini enggak juga. Yang mana yang mau dibuat? Ayo umat Israel, datanglah. Akulah Tuhan Allah. Aku mau berseru kepadamu. Engkau kewadili bukan karena persembahan, bukan karena apa yang kamu beri, bukan karena apa yang kau sembah, tetapi bagaimana motivasimu menyembah. Tuhan menyerukan penegasan di sini. Akulah yang punya bumi dan segala isi. Maka yang pertama kita ditegaskan, kalaupun kamu memberi persembahan, jangan pernah merasa berjasa kepada aku. Aku tidak butuh uangmu, kata Tuhan. Karena daripada aku semua. Tidak boleh disombongkan. Apalagi untuk menyuap Tuhan, memberi kepada Tuhan, tapi enggak usah dipedulikan bagaimana saya itu. Memberi kepada Tuhan, tapi enggak usah diperhatikan bagaimana datangnya. Memberi kepada Tuhan, Tuhan mau mengoreksi motivasi. Jadi saya lihat bagian yang pertama kita diingatkan bahwa Tuhan tidak mau disombongkan. Persembahan bukan menyokong. Atau persembahan banyak kali yang kita sombongkan pada Tuhan. Bukan cuma uang. Tidak boleh dipahami sebagai sombong. Karena kita kadang selalu menyebutkan melantunkan seperti ini, bahwa kita ini mau menyenangkan hati Tuhan. Sokokan biasanya seperti itu. Binaya selang rohan, bersalah penurunan komentar. Allah tidak dapat disombong. Yang kedua Bapak Ibu, akulah yang punya bumi dengan segala isinya. Dia punya otoritas mutlak, absolut pada hidup kita, dengan segala yang ada. Yang kita lakukan adalah apapun disembah. Apapun yang kita perbuat, bersyukurlah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketika Allah Panggabean memberi sumbangan untuk membangun di Pansada gereja di kampung, semua orang bersyukur. Bagus. Demikian juga kalau kita pergi ke Kecamatan Silain, ada gereja dan impak di Bahan dari situ. Dan bahkan diberi lagi lebih dari situ. Semua lengkap.
semua orang manusia. Dan sampai kini Bapak, dan makan akan terus. Banyak orang yang mau memberi uang, hartanya ke gereja, sumbang, apapun, bagus, sah. Kita doakan seperti itu, iya. Tetapi kalau kamu beri banyak ke gereja gitu, bukan berarti kalau kamu salah nggak boleh diingati. Harus bisa. Dan itulah yang dilakukan Tuhan sebenarnya. Aku bukan mengadili soal persembahan, tapi soal motif. Ketika itu bangsa Israel memang beri persembahan kepada Tuhan, dosa akan dilupakan, dosa akan dilupakan. Maka buatlah banyak kepada Tuhan, maka banyak kamu diampuni. Ini justru yang ditentang Martin Luther. Tetzel ketika itu diperintahkan oleh Roma Katolik jual surat indulgensi. Siapa yang memberi lebih mahal, maka dosanya banyak diampuni. Tapi kalau diberi dengan uang yang dikit-dikit dosanya diampuni. Maka Roh Yesus calon mati bulu-bulu. Tetapi memang ini berkembang Bapak Ibu. Sampai kini mungkin kita bisa menjadi punya pemahaman seperti itu. Kalau saya memberi sesuatu kepada Tuhan, sepertinya kita mau menyuap God supaya senang dia. Gak usah lihat lagi dosa-dosa saya dia. Gitu. Jadi kalau bagi kita Bapak Ibu lewat firman Tuhan ini, yang gak usah dikasih lah. Kalau memang gak bisa diingati, seperti yang dilakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Gak susah orang ketika itu berpikir, saya diam nih, susah dijolong, mau dijolong, lebih itu ini. Itu pemberian untuk menutupi ke Allah justru memanggil semuanya untuk dia supaya benar. Asas hitam. Kalau mau buat gereja itu mundur ke belakang, dan masih tomi. Dah. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekarang contoh besar. Udang bertambah-tambah aja dia dengan mimpi. Contoh ini Bapak Ibu. Itu lagu-lagu apa? Itu lagu populer. Lagu-lagu Portidion pun ada. Tapi di Kristen. Perlu masih ajar lagu dah. Alanya dijabung tapi dibikin. Nada di dalam sesuatu. Menampilkan berbagai lagu yang tidak dibutuhkan lagi belajar. Untuk lagi itu akan doang. Gereja udah pasti ajaran kebaktian ini. Ini kebaktian tinggal tayang. Semuanya harus tinggal tayang. Kalau mau belajar lagu pertanyaan, mana yang buat maju supaya benar? Kayak Roman lokal waktu kemarin di Roman kamar. Kolektif lah kemarin. Kabulong sa mga minggu do'y rasamu pulaway kami kay dinasyetos mo. At sama kita ng minggu sitaw na buhay. Maka kita persembahkan. Masih kita juga kan diupayakan supaya bagus. Dan itu memang mendukung hati kita untuk bagus.
Kalian itu kemarin itu karena kebetulan mana lagi dia di seorang lah pilih yang dan kesehatan mana. Apa yang kita sembahkan bagi Tuhan bukan sombong, untuk tidak melihat kekurangan. Ayat terakhir bilang begini, ulang malah pada ujung untuk persoalan ini. Saudara-saudara, coba ujung pada tak kuasa penuh. Saya puji Allah betul pamuji. Itulah yang pertama Bapak Ibu bagi kita, bahwa Tuhan mengingatkan kita, jangan motivasi yang lain, memberi, menyembah, bersembah, apapun bentuknya itu. Apakah itu untuk ibadah seremonial atau ibadah praktis. Jangan seperti menyogok, menyenangkan hati Tuhan misal. Tapi harus sejalan. Apa yang kita sembahkan itu dengan kehidupan kita. Jangan coba menggalian. Sembahannya bagus, nyanyinya bagus, tapi hidup sehari-hari bergelimang berdosanya. Yang kedua Bapak Ibu, akulah yang punya bumi dengan segala isi. Jika aku perlu sesuatu, apakah aku harus meminta pengakuan darimu, persetujuan darimu? Manusia yang haus dengan validasi. Manusia harus dikasih. Bagi Tuhan tidak perlu. Apakah perlu pengakuan dari kita supaya benar bahwa Tuhan dengan segala isinya adalah milik? Las baik ini. Dan kebesukan Allah yang punya sebenarnya. Bahkan burung-burung di dalam aku tahu. Hutan delusi itu terjadi dalam kuasa. Dan yang kamu miliki pun akulah yang punya, kata Tuhan. Kamu itu hanya penikmat dan pemakai sementara. Tuhan yang sejatinya yang punya. Kalaupun ada di dompetmu yang canggih, punya Tuhan. Kalaupun ada anak bapak hukum, punya Tuhan. Ada suami dan istri, punya Tuhan. Ada jabatan, punya Tuhan. Ada kepintaran, ada dari Tuhan. Apa yang mau disebutkan begitu? Kalau dia mau ambil, tidak dia boleh. Memang acela suami nan di suami mama cebu judong semua dia pengolong mengganti main do gudang boy sari om telah ke diuli do mulu maju do mamara do halang yang alemat sobut tu alapi tanggung do halang dia punya otoritas. Gak usah nanya kita setuju atau enggak dan dibutuhkan itu karena dia yang punya. Dan mo ito pada ito tayo masono. Ya ano ito dititip tetangga kita. Amang inang, ade abang, tolong saya mau nitip ini sepeda ko ya, atau ini uang. Nanti si adik kami pulang jam segini, Asia. Atau mungkin yang dititip nanti sore saya ambil ya. Ya ada di enak teh dititip, dapat panitipas siya doang ya do, pernah dititip, pernah. Kita kailan abang, ya do gabi panitipan, siya doang kan? Ang kesulitan itong mandok ang gabi turo ang mandok, masusya ko siya do ang pernah dititip, gabi tamorso dong. Melorot tetangga dia babak kucing dia main pengiba, dia mau operasi segala macam. Jadi kita bilang, kita kasih. Maka demikian Tuhan kepada kita dengan segala yang ada bagi kita. Ada masanya supaya ini tak selesai lama. Ada masa kadaluarsa.
ikasomang itu. Unang lo Jehovah lo magana. Unang lo Jehovah lo matian. Unang lo Jehovah lo ako. Unang lo Jehovah lo hongo. Dulu Tuhan beri kita mulai tak banyak dari masuk-masuk. Lampagodang lambuli, lampagodang lambinggan, tampan, ganteng, berubah, berua budi, bagak. Alai lamdiri, mau haudi, mau habaka, mau ganteng, las mau usir. Buat Tuhan ini lihat Tuhan. Boleh. Maka mumpung ada jabatanmu, tinggi jabatanmu, beri kepada Tuhan. Kasih. Banyak uangmu, banyak hartamu, bersyukur kepada Tuhan. Dia bebas kok. Kau usah nanya kita kalau dia mau ambil. Kau usah nanya kita kalau dia mau pulang. Kau usah nanya kita kalau dia mau batasi. Dia berdaulat mutlak. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka hal yang ketiga yang paling baik kita tunggu. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Bersyukurlah, tapi disebutkan juga di sini bayar mengajar. Ini enggak sekedar ngajar khusus, ya. Tapi yang dimaksud adalah najarun, janji kita mau memberi sesuatu kepada dia. Misalnya boleh seperti ini. Tuhan asiru hamba malum sahih kabul malum memperjuga warmin. Amin. Tuhan pasu-pasu laukon. Dia udah pasu-pasu, tapi pasu-pasu ini Tuhan. Masalah berdoa mana bau tujuan. Ada malum sahih dalam sudahnya ibadah. Dalam godaan ngaratan, dalam godaan ini Tuhan, lambar kalian ada digunai dengan Jepang ini, nadi luar kau. Masih orang macam doa Tuhan. Tadi ada janji yang ditanya. Persembahkanlah, biarlah hatimu yang bersyukur dulu. Maka hati yang bersyukur itu kuat Bapak Ibu, itu kekuatan. Dalam satu tulisan renungan disebutkan ada baik, syukur menjadi kekuatan kita menjalani hidup. Roh mau lihat hidup gugur hidup ibana. Madalani pargolono, sonang manak sosonang, murah manang maol, marutung manang dam, kok sepikir manang dam, alanang godung mandok mau lihat gitu. Kainut mah Yesus 5:20, saya Tesalonika 5:10, bersyukurlah kepada Tuhan atas segala hal, karena itulah yang diinginkan bagimu. Ido di pagi ido batasa kita mau di pagi ido. Madok mau ya di pagi ido. Di pagi ido sih. Boleh orang hantar madok mau nanti. Di pagi ido sih. Alai mau lu mau partu sih. Kalau tak mau lihat Tuhan di sini mau lihat dari homo dia. Kalau bukan untuk sahur, pulang terlalu kau. Mau seseorang kalah sampai akan kebetulan untuk kebinat pun mau lihat itu. Mau lihat. Ini adalah hulu cejulu. Alam memadok mau lihatin dengan dia dong hidup paduan di bangsa tadi bahasa Indonesia. Kalau alam kasihan lupa, iya.
Tapi untuk cuma satu aja jadi apa? Untuk mati masih beruntung. Nanti Paul perlu na tonggo untung tak mati. Marutu. Padahal kita lu bisa bagai jadi mati adalah untung. Hidup mati untung bagi kita. Itu anak Kristus. Maka dia syukuri sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kurang penting dari kita, karena masa terbatas sudah tiba bagi kita. Tentang apapun itu dalam kehidupan, mau niat itu, kita jalani hidup dengan apa adanya dan bersyukur cita. Orang Moro bilang mempacari tak cuma ala sodapot na di luto masuk bisa. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus bersyukur kepada Tuhan sebabnya bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Itu yang perlu bagi kita. Bagaimanapun keadaan hidup saya ini, punya atau enggak punya, banyak atau enggak banyak dan sebagainya itu, kalau yang kehormatan itu hadir, anak kehormatan. Jadi kalau enggak ada, saya yakin orang tua, kenapa sobuhan, kau susah, apalagi di ibadah. Kalau kebiasaan kehormatan ini dapat kita tutup panggil belum. Semakin bersyukur Tuhan akan semakin berlimpah. Oleh karena itu yang kita syukuri adalah kita mau melihat makna Allah ada di dalam. Itu yang dilihat oleh hati kita bisa. Makanya yang positif, negatif juga bisa kita syukuri. Yang hidup juga bisa syukuri. Sakit pun, mati pun kita bersyukur. Soal ini, saya pikir perlu juga Bapak Ibu. Tujuan memang. Naking atong buhan tadi sa dari Allah may tamamerin ng kanta na tutulong di iba kan. Itu disuarakan Bapak Ibu, karena itu sesuatu yang terjadi di dunia. Itu hidup gereja itu. Apapun misalnya kita suarakan. Dan besok di bawah perlu dibutuhkan perlu. Itu penting. Karena hidup kita ini adalah hidup yang saling mendoakan. Dan itu boleh membangun syukur kita. Boleh. Soalnya ada hubungan. Walaupun dia kena tegur. Kalau sahabat kita, nggak mati bersiar, mau dia itu Tuhan. Enggak waduh. Mau lihat hidup dan hidup ini juga. Semua hal kita bisa syukuri sama. Yang penting motivasi hati kita itu yang dibutuhkan. Dan itu yang membuat bernilai apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bukan biarkannya kalau itu bukan. Bukan dibesarnya kalau itu sesuatu kegiatan. Tetapi dimotivasinya hati. Di situ udah batang. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangun kekuatan hidup kita dengan sesungguhnya Allah punya otoritas mutlak bagi kita. Maka kita harus terima hidup apa ada yang diberi. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah memaksa Tuhan. Jangan pernah tidak terima padanya, supaya kita mensyukuri berkat Allah. Karena rasa syukur kita didasari pada Allah yang selalu mengasihi kita.
Rasa syukur tidak ditentukan apa yang terjadi dalam hidup kita, sedang banyak mendapat atau sedang tidak, sedang senang atau sedang susah. Nah, pada dasarnya Kristus yang sudah mati untuk kita sebagai tanda kasih yang tidak akan pernah pulih. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Tuhan bersama kami yang hidup, terima kasih. Berkati kami, berkati seluruh perancangan kerja yang kami lakukan, baik pribadi maupun secara kelompok atau gereja secara bersama-sama. Biarlah seluruh kehidupan yang kami jalani, yang Tuhan tuntut, Tuhan yang punya otoritas, itu juga menjadi sukacita besar bagi kami, Bapak. Karena kami berada dalam naungan kuasa, naungan kasih setia. Berarti tidak satu pun orang jauh dari pandangan, jauh dari perhatian, tetapi semuanya masuk. Tidak satu pun luput mata, karena tidak satu pun, satu hal pun tertutup, semuanya terbuka. Mari suruh Roh Kudus membuka hati kami untuk menyerahkan seluruh hidup ke tangan Tuhan, sehingga kami dapat mensyukuri kehidupan yang berkah. Karena kami punya yakin dengan kasih, hidup akan semakin baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak diukur mata, tidak diukur lahir, karena Allah yang termaha bagi kami. Segalanya yang ada baginya menjadi kedamaian. Itulah keyakinan kami. Engkau membawa kami ke dalam kerajaan-Mu menjadi anggota keluarga, supaya apa yang Kamu punya menjadi warisan bagi kami, Tuhan. Salam. Terima kasih. Berkati semua, mulai dari yang kecil, bayi atau undangan, anak-anak yang remaja, pemuda, orang tua, bahkan yang sudah memasuki masa uji haji, agar tetap mendapat melihat bahwa Tuhan selalu menaungi kehidupan, selalu utuh, selalu milik, selalu penuh yang Tuhan akan pelihara lengkap, tidak kurang apapun. Oleh karena itu, biarlah hati kami merasakan untuk selalu bersyukur